سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika di sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat, mudah-mudahan keberkahan di dalam umurnya dan terus-menerus senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk serta perlindungannya, dimudahkan segala urusannya, dicukupkan segala kekurangannya, disehatkan lahir dan batin, sehat yang sempurna walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa studio RR Official yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini saya akan memperinci kembali yang bulan ya. Tema yang lalu sudah saya pernah bahas mengenai sihir. Secara bahasa, sihir juga bisa bermakna tersembunyi atau juga bermakna buta atau mungkin lembut ya. Dari situ kita dinamakan sihir. Dan sihir karena itu terjadi secara tersembunyi. Sebagaimana riwayatnya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau Umar berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Secara istilah, Ibnu Mas'ud mengatakan, Al-Asir berkata, sihir adalah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada syaitan dan minta pertolongan kepada syaitan. Ini dilihat di dalam kitab ya, atau di dalam buku Lisan Al-Arab Bab Syahara halaman 348. Kalau kita bahas bahwa sihir adalah jimat, mungkin sahabat-sahabat semuanya pernah mendengar atau mungkin pernah juga punya jimat ya, atau mungkin mantra-mantra pelet, mantra-mantra pengasihan, atau mungkin buhul-buhul yang bisa mengaruhi pikiran-pikiran serta jiwa dan raga kita, sehingga bisa menjadikan sakit atau bahkan mati. Ada juga sihir dalam kasus perceraian antara sepasang suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari dua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian pada hakikatnya bukanlah penyihir dan sihir itu sendiri yang bisa mempengaruhi teman-teman. Akan tetapi sihir itu bisa mempengaruhi ketika sesuatu ketika sesuai dengan sunatullah yang telah Allah tetapkan. Begitu teman-teman, itu definisi atau arti dari sihir. Jadi mungkin yang sering kita dengar ada juga sihir penyakit.
ada juga teluh, santet. Itu juga termasuk perbuatan-perbuatan sihir. Sihir penglaris, sihir pengasihan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, bagaimana hukum ketika kita mendatangi ke tukang sihir dan tukang ramal atau peramal? Nah, kita bahas hukumnya. Agar apa? Agar kita sebagai seorang muslim mengerti, memahami, dan segera untuk bertobat memohon ampun kepada Allah. Ini mohon maaf sebelumnya, saya pembahasan tentang sihir dengan ilmu-ilmu syariat di sini saya tidak berbicara kepada aturan agama-agama lain selain agama Islam. Karena ini merujuk kepada sumber Al-Qur'anul Karim, firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi di surat Al-Baqarah ayat 102. Ini saya baca ulang ya. Mudah-mudahan bisa juga dipahami, nanti di rumah juga bisa kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Nah, gimana? Ketika dipenjelaskan oleh Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Sa'id bin Hajjaj berkata dari Ibnu Jurayj tentang ayat ini tidak akan mengerjakan syirik kecuali dia itu kafir. Kafir artinya telah keluar dari Islam, keluar dari syariatnya. Jadi nggak main-main teman-teman semuanya. Ini baru kita menjadi tukang sihir atau mungkin mendatangi tukang sihir, tukang ramal untuk mengetahui nasib seseorang, untuk mengetahui penyakit. Ini berarti biasanya sering datang ke tukang ramal. Lain halnya ketika kita sakit datang ke dokter atau kita ke tim medis, dianalisa secara ilmiah. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah atau syirik menyekutukan Allah, kemudian perbuatan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, memakan uang riba atau harta riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seseorang wanita mukmin yang suci ini berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kembali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal dan kemudian percaya apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kafir. Kafir dalam bahasa di sini ingkar terhadap wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayatnya di dalam Sahihul Jami' halaman 5939 teman-teman semuanya. Ini pembahasan singkat ya. Insya Allah nanti saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini. Kalau terlalu lama nanti yang ada kita sulit untuk mencerna, sulit untuk memahami. Kemudian ada juga riwayat dari Imran bin Husain, dari Imran bin Husain bersabda Rasulullah SAW, bukan dari kami orang-orang yang melakukan tatayur, yaitu mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, atau dilakukan tatayur untuk, atau melakukan praktek-praktek perdukunan, atau juga dilakukan praktek-praktek perdukunan untuknya, atau melakukan sihir,
atau juga dilakukan praktek-praktek sihir baginya. Ini hadis riwayat Al-Basar dan sanadnya hasan. Jadi apa yang disebut tatayur? Yaitu mengkaitkan sesuatu nasib sial. Contoh ini ya, sebagai contoh. Ketika terjadi sesuatu musibah, jangan berangkat hari Senin. Nanti kalau kamu maksain hari Senin, kamu nanti akan celaka. Tiba-tiba qadarullah, ucapan itu dikabul sama Allah. Nah, celaka lah. Nah, kemudian si fulan ini malah mengkaitkan, iya pantesan kemarin saya jadi maksain berangkat. Coba kalau saya nggak jadi berangkat, gak sial. Begitu. Atau mungkin tatoyur. Pembahasan tatoyur banyak sekali yang berhubungan dengan sial atau kesialan. Mungkin itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Laisa minna maknanya adalah bukan termasuk pengikut jalan kami, bukan untuk penempuh jalan yang lurus, karena perbuatan itu termasuk perbuatan jahiliyah. Ini riwayatnya Imam Al-Munawi. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, saya mengajak ya, saya pribadi mengajak untuk sahabat-sahabatku semuanya. Dari lisan saya yang saya sampaikan ini, saya merujuk ke karangan ini. Ya, mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk pada kita semua, serta menjadikan orang-orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.